Shalom, selamat sore. Saya percaya bahwa setiap kita bisa mengalami mujizat Tuhan, amin. Maka sore hari ini saudara, saya percaya bahwa kita akan mendengar banyak kesaksian, mujizat dan kesembuhan. Baik, mari sama-sama kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan dalam ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Matius 12 ayat yang ke-9 sampai 13. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka, ayat 10. Di situ ada seorang yang, tolong bantu saya dibaca, yang mati sebelah, kalau mati sebelah tangan ini artinya apa saudara? Stroke. Jadi di perjanjian lama stroke itu, di perjanjian baru, di dalam Alkitab ada stroke. Ini mati sebelah tangan. Mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Ayat yang ke-11, tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Dan ayat 13, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkan tangannya. Maka boleh dibaca sama-sama. Dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Berarti tangan kanannya. Betul saudara? Dan saya percaya hari ini di Alkitab pun dicatat, maka yang stroke bisa Tuhan sembuhkan. Amin. Itu bicara iman saudara. Pengalaman saya ketika saya pelayanan dalam mujizat kesembuhan, yang pertama kali mengalami kesembuhan orang stroke dari Purbalingga saudara. Yang sampai tidak bisa jalan, harus pakai krep saudara. Dan hari ini sudah motoran, sudah kerja lagi saudara. Kalau bukan Tuhan siapa lagi yang menyembuhkan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil saudara. Ya, dan beberapa kali juga ada yang datang dengan kesulitan berjalan, pulang berjalan dengan lancar. Saudara, Yesus kalau berdoa gak panjang-panjang. Coba ditampilkan ayat 13 tadi. Doa Yesus hanya 2 kata saja. Ulurkan tanganmu. Hari ini juga sama saudara. Sebentar saya khotbah gak lama, nanti saudara boleh maju dan saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara ini didoakan, percayalah kalau saudara sakit kaki, mulai gerakan kaki saudara. Kalau saudara mulai sakit tangan, mulai gerakan tangan saudara. Kalau saudara ada benjolan, ada kanker atau apapun, saya masih percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Sebab hari ini saya mendengar ada 3 jemaat saudara yang bebas dari kanker, free of cancer. Siapa yang menyembuhkannya? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mau kasih kesaksian, ada 3 video saudara ya. Yang pertama, minggu lalu kalau saudara menjadi saksi daripada saya mendoakan Oma Suwarni ya. Jadi Oma terjatuh dan tubuhnya sulit untuk berjalan sehingga harus digotong ke rumah sakit. Dan ini fotonya ya saudara ya, Oma Suwarni. Jadi diperkirakan akan ada keretakan pada tulang, bagian di tulang kakinya saudara. Tetapi saya berkata, saya ketemu di rumah sakit dan saya bilang, Oma Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, tulang itu dikembalikan dan saya percaya Oma bisa kembali jalan. Dan kita lihat kesaksiannya. Menantunya Ibu Sharon berkata, puji Tuhan, Oma tidak operasi karena hasil CT scan akhir tulangnya tidak ada yang retak. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan ada bukti fotonya saudara, ini lihat CT scan-nya. Tidak ada yang retak saudara. Dan tadi sudah datang ibadah gak pakai kursi roda, udah jalan saudara, bahkan udah sama saya udah joget-joget saudara ya. Dan kita lihat videonya ini minggu lalu, boleh ditampilkan Oma kembali berjalan tanpa kursi roda. Wah, Boleh dipercepat? Nah, Oma tadi pagi saya dihubungi oleh Ibu Sharon ya. Boleh dibantu dipercepat multimedia? Oma datang kan, saya tolong dibantu dipercepat setelah lagi. betul ya Oma ya. Terus tadi datang ke sini, Dipercepat. kepingin supaya toilet ya Oma ya. Dari sana sampai dalam Oma pakai kursi roda tidak? Siapa yang menyembuhkan Oma? Yesus. Tuhan Yesus, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oma kita boleh jalan bentar, saya bawa kursi rodanya ya Oma ya. Kita boleh jalan bentar, saya suruh kursi rodanya, Oma jalan bentar. Boleh kuat ya Oma ya? Yes, ayo Oma. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow saudara, ya ini Oh, minggu iya. lalu kejadiannya. Wow. Loh berjalan, waduh seperti Putri Solo Amin. saudara ya. Enak Oma ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Oma, kita boleh kembali lagi Oma, putar balik. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Wah, amin.
Siapa yang menyembuhkan Oma Suwarni? Sama-sama boleh berkata, Tuhan Yesus. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Sekali lagi Tuhan kasih Yesus. tepuk tangan Sehat yang selalu meriah buat Oma Tuhan Suwarni. Yesus Terima kasih. kita. Tidak ada yang mustahil saudara bagi orang yang percaya. Apapun pergumulan saudara. Saya mau masuk ke dalam kesaksian finansial saudara. Kemarin malam saudara saya mendapat kesaksian yang luar biasa sekali. Suatu kali ada sebuah keluarga saudara yang dimana keluarga ini ada pergumulan. Sekolah untuk anaknya saudara. Ada masalah finansial. Terus minta doa kepada saya dan saya percaya bahwa kuasa doa itu masih ada. Yang percaya katakan amin. Lalu hari Jumat saya doakan saudara. Dan hari Sabtu terjadi mujizat. Saya dikabari saudara dan saya mendengarnya sangat senang sekali kebaikan Tuhan. Apa mujizatnya saudara? Anaknya diterima beasiswa jalur prestasi. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak bisa menyebut sekolahnya di mana tapi yang pasti gado-gadonya enak saudara ya. Nah saudara dan puji Tuhan ada keringanan-keringanan yang diberikan dan tadi saya ketemu lagi dan dikatakan pastor ada lagi pertolongan Tuhan dan saya percaya doa Anda dan saya masih berkuasa. Kasih tepuk tangan buat Yesus Kristus Tuhan. Lalu suatu kali ada anak muda saudara, saya tidak bisa menyebut namanya karena dia minta tolong pastor jangan sebut nama saya tapi boleh diceritakan ceritanya supaya menjadi kekuatan bagi jemaat. Anak muda ini terlilit hutang saudara. Mungkin gak bisa ngatur keuangannya, akhirnya pinjol, letter begitu, sampai 40 juta saudara, boncos sampai 40 juta. Lalu singkat cerita, dia ceritanya datang ke ibadah mujizat beberapa bulan yang lalu saudara, dan dia maju ke depan. Nah saya kan doakan banyak orang nih, kan puluhan orang saya doakan, kadang-kadang mohon maaf gak hafal mukanya. Terus dia berkata, saya didoakan oleh Pastor Yoel. Terus dia berkata, saya waktu itu ngomong ke Pastor Yoel bahwa saya ada masalah utang. Dan singkat cerita saudara, berapa minggu kemudian dia menghadap saya dan dia berkata, mujizat terjadi Pastor Yoel. Saya utangnya 40 juta, saya coba usaha kerja mentoknya di 8 juta, jadi harus sisanya 32 juta. Tetapi puji Tuhan suatu kali saya berjumpa dengan seseorang, saya tidak terlalu kenal orang ini. Dan tiba-tiba saya cerita aja, saya punya masalah pergumulan ini, saya punya utang dan saya ceritakan kepada orang ini. Dan kok tiba-tiba orang ini berkata, tenang 32 juta, hari ini saat ini akan saya lunasi dan betul saudara, hari itu 32 jutanya dilunasi saudara. Dan saya percaya, ya boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya orang itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk menolong anak ini saudara. Saudara percaya itu? Dan saya sangat percaya Anda yang datang hari ini pulang tidak akan sia-sia. Karena ada mujizat, mujizat, mujizat yang terjadi. Selanjutnya saudara. Saudara, saya juga selalu ingatkan jemaat Tuhan untuk jangan takut dengan kuasa gelap. Ya, ada nama Yesus dan jangan selalu gampang dikit-dikit bilang kuasa gelap. Contoh, misalnya tokonya sepi, oh ini karena diguna-guna, oh ini karena dikirim. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita percaya Yesus, di sini semua percaya Yesus, amin. Maka setan gak bisa nyentuh kita. Sebab itu saudara jangan gampang menyimpulkan demikian. Saya walaupun pelayanan dalam roh, saya tetap ngambil kewarasan. Contoh, misalnya tokonya sepi. Ya coba evaluasi, mungkin marketingnya kurang baik, publikasinya, promonya kurang baik. Lalu yang kedua, mungkin produknya kurang baik. Atau yang ketiga, mungkin melayani customernya kurang baik sehingga customer gak mau kembali, gak mau repeat gitu loh saudara. Nah itu coba saudara dievaluasi. Lalu saya berjumpa dengan orang tua yang berkata, pastor tolong. Ini anak saya nakal, ini anak setan ini pastor. Loh, terus saya jawab, berarti Anda setan ya, saya bilang gitu. Lah saudara, belum tentu semua karena kuasa gelap. Kalau saudara adalah orang tua, saya adalah orang tua, ini saya punya anak. Kita punya peran bukan cuma melahirkan anak, tapi mendidik anak-anak kita. Yang sepakat katakan amin. Maka anak kita didiklah, Tuhan minta kita didik anak kita. Dan kita minta anak kita juga Tuhan minta untuk kita mengajar anak kita. Anak kita diajar. Kalau anaknya gak pernah diajar, nanti jadi apa? Kurang ajar. Kita harus didik. Contoh lagi misalnya putus pacar, galau. Karena apa? Waktu pacaran sudah terlanjur modalnya beli barang pinjol, makan di sini pinjol, makan di situ pinjol, investasi bodong, akhirnya putus. Bingung gitu kan?
Oh ini kerasukan setan. Ya bukan, ya itulah orang galau saudara. Jadi jangan selalu dikaitkan, oh ini berarti kerasukan setan, enggak melulu saudara. Tapi kalau orang-orang yang mengalami demikian yang putus cinta, makanya saudara jangan jatuh cinta, jatuh itu sakit, lebih baik saling cinta. Karena kalau saling cinta, saling cinta. Kalau jatuh cinta pasti sakit saudara karena jatuh, betul nggak? Iya, apalagi kalau bertepuk sebelah tangan, iya saudara. Sebab itu kalau menangani demikian, orang tua harus hadir buat anaknya. Jangan menghakimi dia tapi coba dirangkul dulu, opo ona ada apa ayo papa mama bantu begitu loh. Jangan makanya harus diomongi, itu nanti aja kalau sudah sadar. Kalau sadar baru dos gitu saudara. Tapi kalau dalam kondisi yang ngereok ya ya jangan saudara, biar dikuatkan dulu baru kalau sudah, Pak aku sudah sehat, sudah siap, nih sarung tinjunya, dar. Gitu saudara ya. Jadi saudara tidak semua selalu dengan kuasa gelap. Tetapi kalau memang ada kuasa gelap, percayalah bahwa ada perlindungan Tuhan. Saya akan saksikan video di mana saya berangkat ke kota Bojonegoro dan di Bojonegoro saya mendoakan pedang panjang saudara yang dibakar dalam nama Yesus. Kita lihat sama-sama pedang panjang yang dibakar dalam nama Yesus. Ini pedang keramat saudara, udah 100 tahun ya. Kita lihat sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita bakar dalam nama Yesus. Dibakar. Dipercepat. Bisa dipercepat mulainya dia. Dipercepat lagi. Dipercepat. 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 Nah ini saudara ya, sampai terbakar habis ya. Dipercepat. Dipercepat lagi. Nah ini. Dipercepat lagi. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Kuasanya dia sudah dihancurkan saudara. Kita ada kuasa nama Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara jangan takut lagi ya. Saya masih percaya bahwa kita di dalam Yesus saudara. Orang gini ya, oh ini sakitnya karena kuasa gelap. Percaya saya. Saudara percaya Yesus tidak? Percaya? Maka orang gak bisa bikin sakit saudara. Amin? Gak bisa. Karena ada perlindungan Tuhan. Lalu saya kemarin juga membakar jimat saudara. Saya datang ke rumah seseorang dan ada jimat warna merah saudara. Kita lihat sama-sama membakar jimat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Udah dipercepat? Untuk apa Bu? Penglaris. Dalam nama Yesus. Tapi kalau untuk orang percaya Yesus tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Dipercepat lagi. Nanti saudara lihat ya, ada seperti kertas itu bau wangi dan ada kayak paku di dalamnya saudara. Nanti dibakar hilang semua. Padahal paku loh saudara. Dipercepat. Dalam nama Yesus. Kuasa gelap pasti dihancurkan ya, Bapak Ibu Saudara. Siap? Kita akan bakar. Dalam nama Yesus. Lalu dipercepat. Nah ini dibakar saudara ya. Dipercepat lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus nanti kita lihat sama-sama ya. Habis lenyap. Lihat saudara. Tangan bakar tuh juga masih ada jejaknya kertas ya. Hilang semua ya kertasnya juga. Dalam nama Yesus kita melihat sama-sama lenyap habis semuanya karena nama Yesus berkuasa menghancurkan kuasa-kuasa gelap ini. Kita lihat sama-sama udah gak ada. Tadi ada seperti jarum, pentul, jimatnya hilang tak bersisa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Jangan takut lagi dengan kuasa gelap. Amen. Tuhan Yesus memberi kemenangan. Haleluya, mujizat masih terjadi. Haleluya. Amin, amin, amin. Dalam sudah ada. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, sebelum kita akan masuk ke dalam penyembahan dan saya akan doakan jemaat Tuhan. Ada doa yang saya perlu ajarkan kepada jemaat Tuhan supaya saudara dihindarkan dari segala penyakit, dihindarkan dari segala rancangan kejahatan, dihindarkan. Kalau rancangan kejahatan ini buatan manusia ya, tapi dihindarkan dari kuasa gelap. Nah, ini baru setan. Saudara, ada namanya doa ditutup bungkus dengan kuasa firman dan kuasa darah Kristus. Kalau saudara adalah suami atau kepala keluarga, seorang ayah, saudara harus doakan istri dan anak-anak Anda. Kalau saya berdoa begini,
Tuhan tutup bungkus hambamu, istri anak hambamu dengan kuasa firman dan kuasa Kristus. Fungsinya apa? Saya jelaskan. Kuasa firman itu berfungsi supaya saudara dikuduskan dan disucikan. Dijauhkan dari dosa. Supaya saudara hidup tidak najis. Baru kalau dibungkus dengan kuasa darah Kristus, itu melindungi keluarga Anda, perhatikan. Supaya setan gak bisa nyentuh saudara dan saya. Gak bisa masuk ke rumah saudara dan saya. Gak bisa mengganggu usaha saudara dan saya. Contoh lagi ya, hari-hari ini saudara, kita perlu anak-anak kita ini dilindungi oleh Tuhan Yesus. Saya kalau lihat pergaulan hari ini mengerikan saudara. Dan itu betul dicatat dalam Alkitab. Bahwa akhir zaman ini, dosa Sodom dan Gomora akan kembali lagi muncul. Jangan heran LGBT muncul dan tidak takut dan tidak malu. Sekarang pria pacaran dengan pria, kelihatan di jalan. Perempuan dengan perempuan ada. Ya itu memang nyata, karena Alkitab sudah catat. Nah dengan darah Kristus, anak Anda dan saya dijauhkan dari dosa LGBT, amin. Dengan darah Kristus, anak Anda dijauhkan dari pergaulan perjinahan bebas. Dengan darah Kristus, anak Anda dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Maka dari itu ayah-ayah jangan lupa doa istri mbak anak Anda. Kuncinya itu di kita karena kita ini kepala keluarga. Kita yang dipercaya Tuhan untuk kita mendoakan istri dan anak-anak kita. Saya percaya hari ini mujizat pasti terjadi, amin. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, lampu boleh dipadamkan. Sebelum nanti ada altar call. Dan saya akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang mau didoakan ya. Haleluya. Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati yang rindu untuk melayani. Amin. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sekali dengan sungguh jemaat Tuhan katakan, biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani. Amin. Sampai seluruh bumi ini, negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saya beri waktu saudara untuk saudara boleh berdoa sendiri-sendiri. Saudara tolong jangan lihat saya, saudara lagi enggak lihat saya konser saudara. Saya membawa saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan orang yang di dalam hadirat Tuhan percaya saya, tidak ada yang mustahil dan mujizat itu pasti terjadi. Silakan saudara berdoa. Saya rindu bahwa iman saudara sendiri yang menyembuhkan saudara. Tanpa perlu saya tumpang tangan. Saudara mengalami Yesus. Dan saya percaya kaki saudara disembuhkan. Saya percaya tangan saudara sudah disembuhkan.
Saya percaya setiap benjolan sudah dilenyapkan dalam nama Yesus. Silakan saudara berdoa, berdoa, berdoa. Berbahasa roh. Syikirillama syandalama takaralama syadakalama. Oh ramata kaya ralama syandalama lama lama syandalamu. Haleluya. Syadakaralama ya ralama syandalama lama lama lama. Oh, yang sakit sudah disembuhkan, hidung yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Saudara lakukan tindakan seperti di dalam Alkitab ketika Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Maka coba sekarang kalau datang dengan kaki sakit, coba mulai digerakkan kakinya. Kalau tangannya yang sakit, coba mulai digerakkan tangannya. Yesus rindu saudara melakukan. Yesus rindu saudara melakukan tindakan. Dan yang bagi yang bertindak, saudara akan mengalami mujizat itu. Oh syatakaya ralama ya ralama syandalamu. Haleluya. Syaralama takaralama ya ralama. Syatakaralama ya ralama ya ralama syandalamu. Oh ramaya nama syandalama rama syandalama lama syakaralamu. Oh ramatakaya ralama syandalama ya ralamu. Haleluya. Sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini sudah ada yang sembuh. Sudah ada yang sembuh. Haleluya. Oh ramatakaya ralama syandalamu. Oh rabatakaya ralama syandalama lama lama. Syakaralama ya ralama syandalama. Oh Shandalama lama syatakaya ralama shandalama lama shandalama. Percaya saya percaya sudah ada yang mengalami kesembuhan. Hanya yang percaya yang mengalami dan hanya yang bertindak yang mengalami. Syatakaralama takaralama syiralama syadalama lama syiralama lama. Oh haleluya. Shandalama lama 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 syaralama lama. Shekere lama 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 shandalamu. Syaralama lama lama lama. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Cuma Tuhan dengan lebih sungguh. Ku bersyukur padamu. Haleluya, Kau Tuhan, yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Dan Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Oh Rabba
basyata karala basyata labata karala basyata labala basyata karala basyanda lamalam. Urapata karala basyata karala mala basyanda lamala basyanda lamala basyanda. Uramasyata karala mayara lamala mala mala basyanda lamala mala. Syata karala mala basyata karala mayara lama syata karala mala mala. Haleluya, syandalamo, ramayana masyandalamo. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesembuhan sudah terjadi pada sore hari ini. Kami percaya pemulihan sudah terjadi pada sore hari ini. Haleluya. Sebelum altar call saudara tetap pejamkan mata, boleh mendengar suara saya. Saya tidak tahu siapa orangnya, tapi saya tahu hari ini kau datang dengan utang yang besar yang dikatakan mustahil. Tapi nanti kalau altar, kalau saya minta maju, dan nanti tolong ngomong ke saya kalau Anda adalah orangnya. Dan saya akan berdoa, Tuhan akan pimpin engkau, Dia akan temukan dengan orang-orang yang baik, dan saya percaya utang itu pasti lunas dalam nama Yesus. Dan ini hanya terjadi kalau dilakukan. Kalau tidak dilakukan, tidak terjadi. Tapi kalau ini dilakukan, saya percaya engkau akan menjadi kesaksian dan jemaat akan mendengar bahwa Tuhan sudah menyelesaikan utang Anda. Dan berikutnya saran saya, tolong atur lagi keuangannya supaya jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Saya masih percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberi kesempatan kepada kita untuk kembali ke jalan yang benar, dan inilah waktunya saudara. Haleluya, haleluya. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Ora pasyete kirala masyata karala malamasya. Ora pata karala pasyata karala pala pasyata karala. Ora pasyata lama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Sebelum saya lanjut ke altar call, saudara boleh buka mata saudara. Saya mau tanya, siapa yang saudara selagi tadi saya bawa ke dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dan saudara datang dengan sakit, tetapi saudara merasa bahwa saudara sudah mengalami kesembuhan. Tolong boleh bantu saya angkat tangan, bersaksi singkat. Silakan. Silakan. Saya percaya ada saudara. Jangan malu untuk bersaksi ya. Silakan. Ada? Ada? Baik. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Saya buka altar, silakan bangkit berdiri. Saya buka altar, yang mau didoakan langsung cepat maju ke depan. Tidak usah nunggu nanti selesai pulang ibadah, tapi langsung sekarang saudara boleh maju ke depan. Saya mau berdoa yang datang dengan sakit jasmani, sakit rohani. Dan tadi yang saya sebut, saudara datang dengan utang. Saudara bingung harus bagaimana. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang bisa menolong saudara dan saya. Dan ingat, kalau sudah ditolong dan disembuhkan, jangan diulangi ya. Jangan diulangi. Oh rapasyata karalama. Sekali lagi yang saudara saya sebut, saudara mengalami permasalahan hutang. Nanti ketika saya berhadapan dengan Anda, tolong info bahwa saya pastor orangnya. Saya akan berdoa dan Tuhan pasti pimpin. Yang penting saudara jangan malas. Kalau malas nggak bisa. Tapi kalau saudara rajin, saudara melakukan bagian Anda, Tuhan akan melakukan bagiannya. Oh rapasyata karalama syata karalama. Silakan, saya percaya masih ada. Kalau di hadapan Tuhan jangan ragu, jangan sungkan, jangan malu, tetapi saudara, saya tahu saudara dan saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan, saudara butuh Tuhan. Silakan, masih ada waktu yang cukup luas sekali. Waktu yang cukup banyak sekali untuk kita pakai untuk berdoa. Silakan. Oh rapasyata karala pasyata karala balaba.
Kiara pasyata karala bala bala bala. Oh rapata kayara la pasyata karala pasyete kirala bala bala bala. Haleluya. Yang di depan bersiap, yang di depan boleh buka kedua belah tangannya ya. Saya akan berdoa sebentar. Saya akan berdoa buat saudara. Kalau saudara sakit tolong info saya akan berdoa buat sakit Anda ya. Percaya dan percaya. Oh rapasyata kalama. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, percayalah. Dia tak tinggalkanmu. Katakan Yesus, Yesus pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Yesus pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dengan lebih sungguh, Yesus pasti sanggup. Yesus pasti sanggup. Oh haleluya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus pasti sanggup. Percaya. Amin. Dia tak tinggalkanmu. Yang di depan bersiap. Yang di depan, yang di belakang, saudara yang tidak maju, saya persilakan saudara boleh kembali duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. Yang di depan fokus sungguh-sungguh dan saya akan berdoa buat saudara. Oh rapasyata karalapasyata karalapasyata lapala. Haleluya. Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yesus pasti
pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan. Baik, saya tolong dibantu mikrofon. Silakan, dengan siapa namanya? Salam, saya dengan Dika. 1 bulan ini saya merasakan pinggang saya nih sakit. Ya. Sakit, nggak tahu kenapa, mungkin karena keseringan duduk di depan laptop ya. Iya, iya. Terus 3 hari ini sakitnya itu lebih parah banget pokoknya. Saya duduk nggak enak, saya jongkok nggak enak, Ya. terus tidur miring juga nggak enak. Ya. Ini tadi puji Tuhan, pada saat di kursi tadi juga udah berkurang. Terus ini tadi pada saat didoakan sama Pastor Yel, puji Tuhan tinggal dikit banget. Jadi sakitnya sudah hilang ya, Iya. berkurang ya. Yes, Siapa yang menyembuhkan Pak Dika? Tuhan Yesus, Kasih tepuk tangan Tuhan buat Yesus Tuhan Yesus. luar biasa. Kita boleh coba, Bapak kalau duduk kan sakit ya. Kita boleh coba, ada kursi, Bapak coba duduk, jongkok, lakukan, dan saya percaya bahwa sembuh dengan sempurna. Silakan. Hilang Pastor. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita doa lagi ya. Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus pasti sanggup. Percayalah, Dia tak
pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yesus Pasti sanggup, amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sekarang tolong bantu saya lagi jemaat Tuhan. Setelah tadi proses altar call, siapa yang saudara tadi selagi saudara berdoa, saudara mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, boleh angkat tangan saudara. Saya percaya ada, tolong jangan ragu-ragu. Silakan, kesaksian saudara akan jadi berkat bagi banyak orang. Silakan saudara. Saya percaya pasti ada saudara. Silakan. Baik, nanti selesai ibadah boleh ketemu saya, tolong disampaikan kesaksiannya, saya percaya akan memberkati banyak orang ya. Amin, amin, amin. Mari aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang berputus asa sudah diberi kekuatan yang baru, dan yang berkekurangan sudah diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan, sampai detik ini di tempat ini, mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.